betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhiku, bawaku mendekat padamu, Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku Tuhan dekat padamu, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku.
jalamu, nikmati hadiratmu, cobalah seluruh hidupku. Ratamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, cobalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kuasamu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Kami bersyukur, terima kasih Allah, terima kasih. Kami bersyukur, mari lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Mari urapi kami dengan kuasa-Mu ya Allah. Karena kami tahu hanya dekat dengan Engkau Tuhan, kami merasakan ketenangan Tuhan. Terima kasih dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama
Raja Wali Tuhan. Katakan di saat badai, di saat badai bergelora, kami mau terbang bersamamu Tuhan, terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Mu, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersamamu, terbang bersamamu, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Mu, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama, kami katakan bukan terbang tinggi bersamamu Tuhan, terbang tinggi bagai Raja Wali, melayang dalam kemuliaan yang tinggi dalam kemuliaan-Mu, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi bersamanya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Mari saudara kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh memuji dan menyembah-Mu meskipun melalui Zoom ya Tuhan.
tempat yang terpisah-pisah. Tapi kami bersyukur kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terimalah kiranya sembah syukur kami ya Tuhan. Pujian kami yang kami naikkan ya Tuhan bersama-sama. Meski dari tempat yang berbeda, tetapi kami percaya menuju ke tempat yang sama, yaitu tempat Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Kau telah berikan. Sehingga saat ini kami boleh bersama-sama berada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan, Kau memberkati setiap kami lebih lagi, yang kami boleh merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan sebentar kami juga perlu firman-Mu, dan firman-Mu kiranya boleh menambah iman percaya kami, boleh menambah kami pengetahuan kami Tuhan akan Engkau, bagaimana kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami percaya Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan mengurapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami semua tanpa terkecuali boleh menerima berkat yang dari Tuhan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan sekarang Kau berbicara melalui firman yang akan kami disampaikan. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudaraku sekalian. Syukur kita boleh bersama-sama pada saat ini dalam present worship ya, meskipun melalui Zoom. Tapi saya merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan di dalam persekutuan doa kita. Saya akan share screen dulu ya, saudara, apa yang ingin saya sampaikan. Ya. Pujian dan sembahan yang memerdekakan. Ini tema kita pada hari ini ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita menyembah kepada Allah kita, di mana Allah kita berada, Pak, yang pasti di atas ya, saudara-saudara, karena Tuhan Yesus naik ke surga juga ke atas. Karena itu kita percaya bahwa Tuhan juga ada di atas ya. Orang menyembah juga mengangkat tangan ke atas, bukan ke bawah. Tapi firman Tuhan lebih menegaskan lagi, saudara, di mana Allah berada. Ya, bentar. Ya, di mana Allah bersemayam, saudara, yaitu di dalam Mazmur 123 ayat 1 dikatakan nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Jadi saudara, jelas di sini dikatakan bahwa Allah kita bersemayam di sorga. Ya. Kemudian di dalam Mazmur 29 ayat 10 juga firman Tuhan juga mengatakan Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Jadi bukan cuma bersemayam di surga, tapi juga bersemayam di atas air bah, ya saudaraku sekalian. Nah ini kenapa demikian? Kalau Alkitab saya punya Alkitab tahun 1965 ya. Ini Alkitab pertama yang diberikan oleh kakak saya yang tertua. Pada waktu saya mulai percaya sungguh-sungguh bertobat pada Tuhan tahun 65, dia memberikan Alkitab cetakan 1965. Di situ dikatakan begini, saudara, bahwa Tuhan sudah duduk memerintahkan air yang besar-besar. Bahkan Tuhan bersemayam ya, bahwa Tuhan bersemayam menjadi Raja sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan juga memerintahkan air yang besar-besar. Jadi Tuhan bersemayam di atas air bah, tapi dia juga memerintahkan air yang besar-besar. Artinya air bah itu diperintah oleh Tuhan. Makanya jangan kita sembrono sama Tuhan, jangan kita gampangin Tuhan ya, biarlah kita ada rasa takut
kepada Tuhan karena Tuhan itu dahsyat. Dia bisa mengirimkan air bah. Dia bisa memerintahkan air bah, ya, air yang besar-besar terjemahan lama. Jadi dia bersemayam juga di atas air bah, saudara-saudara. Kemudian adalah hal lagi yang dimana firman Tuhan juga menjelaskan di mana Allah bersemayam. Dalam Mazmur 22 ayat 4. Sebentar. Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dalam Alkitab tahun 65 dikatakan, tetapi engkau juga suci serta duduk di antara segala puji-pujian orang Israel. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, bahkan duduk, ya, terjemahan lama mengatakan di antara puji-pujian orang Israel. Saudaraku sekalian, luar biasa, ya, karena Tuhan begitu mengasihi orang Israel. Tapi apa hubungannya dengan kita, saudara-saudara? Hubungannya dengan kita adalah kita adalah Israel rohani. Itu kita bisa lihat di dalam Galatia 3 ayat yang ke-29, ya. Galatia 3 ayat 29 dikatakan di situ, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Orang Israel adalah keturunan Abraham. Jadi kalau kita milik Kristus berarti kita juga sama seperti orang Israel, cuman Israel rohani istilahnya, ya. Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kemudian di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 juga lebih ditegaskan lagi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Seperti bangsa Israel juga kan bangsa pilihan Tuhan. Kita juga bangsa yang terpilih karena percaya kepada Kristus, ya, karena milik Kristus. Ini imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dan dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku sekalian, jadi kita adalah Israel rohani. Artinya kalau kita memuji dan menyembah kepada Tuhan seperti hari ini kita lakukan, maka Dia bertahta, Dia bersemayam, Dia duduk di antara puji-pujian kita, saudara sekalian. Jadi kita yakin bahwa puji-pujian kita saat ini didengar oleh Tuhan. Tuhan sudah mendengarnya dan menerima puji-pujian kita. Saudara, ada kisah di mana bangsa waktu itu Rasul Paulus dan Silas, ya, satu hari pada waktu dia sedang menginjil, tiba-tiba dia mendapat penglihatan. Penglihatannya ada orang Makedonia yang memanggil dia supaya datang kemari, tolong kami, katanya. Jadi dia, karena dia melihat penglihatan itu, maka dia kemudian bersama dengan Silas bahwa yakin bahwa itu panggilan Tuhan, kita mesti ke sana. Akhirnya mereka berdua ke sana, saudara. Dan kota pertama yang di Makedonia dikunjungi namanya kota Filipi. Kota Filipi itu adalah kota perantauan dari orang-orang Romawi, ya. Jadi ada orang-orang Romawi yang pergi ke situ, ke Makedonia, ke kota Filipi itu, dan mereka berkumpul di situ. Dan itu di situ banyak orang pejabat-pejabat Roma dan juga orang-orang kaya di situ, ya, kumpul di kota Filipi itu. Nah, Paulus pada waktu itu bersama dengan Silas pada waktu sedang menginjil, tiba-tiba ada hamba perempuan, ada seorang wanita perempuan yang memiliki roh tenung yang mengganggu, saudara-saudara. Dia sewaktu lihat Paulus dan Silas lagi memberitakan Injil, dia ngikutin dan dia berkata, berteriak-teriak, dia bilang, ini adalah hamba Allah yang memberitakan tentang jalan keselamatan, ya, kurang lebih katakan begitu. Sebetulnya itu promosi, ya, saudara-saudara. Harusnya Rasul Paulus senang kan karena ada promosi bahwa dia dikatakan sebagai hamba Allah yang memberikan jalan keselamatan. Tetapi Rasul Paulus lama-lama merasa terganggu karena berhari-hari diikuti oleh si hamba perempuan ini. Karena itu dia kemudian tengking roh tenung yang ada di dalam hamba perempuan itu,
sehingga keluar. Pada waktu dia keluar, maka berarti hamba perempuan itu sudah sehat, ya, kembali tanpa ada roh tenung di dalamnya. Padahal sebelumnya dia punya banyak bos ternyata, dan bosnya itu yang memelihara dia, yang memberikan membuat dia itu supaya jadi bahan memasukkan uang, karena sebagai memiliki roh tenung maka dia bisa, orang bertanya segala macam bisa dijawab, ya. Bahkan mungkin kalau sekarang di sini kita misalkan tanya nomor juga bisa tahu, ya, nomor yang akan keluar dan bisa menguntungkan dan sebagainya. Pokoknya karena ada roh tenung maka jawaban-jawabannya ya bisa menguntungkan orang yang bertanya, ya, karena itu adalah pekerjaan iblis. Dan bosnya dapat banyak-banyak duit. Karena ini roh tenungnya udah keluar, maka dia jadi marah. Bos-bosnya marah. Mereka tangkap Paulus, saudara-saudara. Paulus ditangkap, kemudian didera, ya, disiksa, bahkan dipenjara dan dipasung, saudara-saudara. Kenapa? Karena dengan fitnahan bisa terjadi karena mereka memfitnah Paulus dan Silas, bahwa Paulus dan Silas ini sudah mengajarkan ajaran Yahudi yang bertentangan dengan adat istiadat Romawi, ya. Jadi karena itu mereka dirame-rame didera, disiksa, dipenjara, dua orang ini, saudara. Sehingga mereka akhirnya ada di dalam penjara, bahkan di tempat yang paling dalam. Tapi syukur kepada Tuhan, saudara. Rasul Paulus ini tidak merasa sengsara, ya, tapi dia merasa bersyukur karena apa? Karena dulunya adalah orang yang membenci Kristus, membunuh orang-orang Kristen, dan sekarang menderita karena Tuhan, dan dia merasa bahwa itu adalah anugerah yang dari Tuhan. Dia rela. Karena itu dengan sukacita pada malam hari, tengah malam, saudara, dia kemudian memuji Tuhan bersama dengan Silas. Dengan doa, memuji, menyembah Tuhan. Dan pada waktu dia menyembah Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Tadi dikatakan bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah bersemayam di atas pujian Rasul Paulus dan Silas. Dan bahkan Allah duduk, ya, terjemahan 65, Allah duduk bersama-sama dengan Silas dan Paulus pada waktu mereka memuji, menyembah dengan segenap hati mereka. Dan kalau Allah duduk mendengarkan mereka dengan asik, saudara, saya membayangkan bahwa Allah menggoyangkan kakinya, ya. Kalau orang asik kan biasanya kakinya suka digoyang-goyang, saudara. Pada waktu kaki Allah digoyang-goyang, maka terjadilah gempa yang dahsyat. Dan semua itu rantai-rantai pada terputus, semua orang-orang yang ada di dalam penjara, semuanya gembok-gemboknya semuanya pada rontok, sehingga mereka juga bisa lari kalau mau, ya, saudara. Tapi puji Tuhan mereka tidak lari dan mereka masih berkumpul. Tetapi kepala penjara ini kaget, dia pikir wah mereka sudah lari semua, dia pasti akan dihukum. Dia nggak mau, ya, dia malu karena mungkin diketahui wah bodoh banget, ya, mungkin dipikir begitu, jadi dia mau bunuh diri. Tapi pada waktu dia mau bunuh diri, Rasul Paulus berteriak, dia bilang jangan kamu binasakan dirimu. Kemudian pada waktu kami semuanya masih lengkap di sini. Kemudian kepala penjara dia datang kepada Rasul Paulus, dan kemudian pada waktu dia datang, saudara, dia menyembah, dia bilang, wah, apa yang harus saya lakukan? Rasul Paulus katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, yaitu engkau bersama dengan seisi rumahmu. Saudaraku sekalian, jadi di sini pujian dan sembahan itu sangat dahsyat, luar biasa. Hingga pada waktu disampaikan terjadi gempa bumi dan memerdekakan Rasul Paulus dan Silas. Singkat cerita, akhirnya Rasul Paulus dan Silas dibebaskan, saudara. Bahkan ini kepala penjara bersama dengan seisi rumahnya, semuanya dipercaya Tuhan Yesus dan dibaptis, ya, semuanya. Tuhan. Saudara sekalian, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Jadi betapa pentingnya kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara, jangan sampai kita lalai dalam memuji dan menyembah Tuhan, ya. Kita sungguh-sungguh dalam kita memuji dan menyembah Tuhan, karena ada kuasa di dalam pujian, ada kuasa di atas doa dan pujian kita, ya. Allah bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, dan kita adalah orang Israel secara rohani. Jadi Allah juga bersemayam di atas puji-pujian
kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan penuh syukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Saudara, saya kalau pagi hari saya juga memuji Tuhan, ya, menyembah Tuhan, berdoa, dan untuk supaya nggak langsung berdoa, saudara-saudara, kita juga sampaikan, naikkan pujian dan penyembahan, ya. Dan ini adalah alat bantu supaya kita bisa menyembah kepada Tuhan, ya. Di YouTube banyak, saudara-saudara, dan ini biasanya yang saya pakai, pergunakan, seperti dari Insinyur Niko nih, Kasihmu Mempesona, ya. Itu untuk penyembahan enak, saudara-saudara, karena cukup panjang, ya, meskipun satu lagu tapi bisa kita menyembah melalui pujian. Jadi sambil mendengarkan sambil kita ikut nyanyi. Kemudian setelah itu baru kita berdoa, ya, kita teruskan dengan doa-doa kita. Jadi ada penyembahan dulu, ada pujian penyembahan dulu, saudara-saudara. Juga ada Yola, ya, saudara-saudara, jadi sudah tahu Yolanda Theodora ini sudah mendunia. Jadi ada di YouTube, saudara-saudara, ya. Itu adalah anak daripada Pak Daud dan Bu Yeni, dan dia dulu adalah worship leader kita, saudara-saudara. Tapi sekarang sudah nggak bersama dengan kita. Dan jadi kita gampang sekali klik YouTube, maka kita akan melihat, tulis saja namanya, ya, Yolanda Theodora, maka itu akan muncul sederetan lagu-lagu yang disampaikan, ya. Bu Yeni tiap hari di grup nge-share begitu, ya, nge-share Yolanda ini. Tapi sebetulnya sih nggak perlu, ya, saudara, karena apa? Karena di YouTube juga kita sangat mudah untuk menemukannya. Jadi silahkan, saudara. Kemudian juga ada lagi Rachel Mutiara nih. Kalau Rachel Mutiara ini bukan satu lagu, tapi dia banyak panjang. Ini juga kalau sudah saat teduhnya lama, ya, maka bisa pakai dengerin Rachel Mutiara sambil kita mendengar. Itu volumenya banyak sudah, saudara. Dan jadi kita bisa sambil mendengarkan. Kemudian satu lagi yang saya temukan, yaitu ini yang sebelah kanan, yang gambar salib itu dari LGLP, ya, LGLP. Kalau saudara ketik di YouTube LGEP, maka itu keluar. Ini juga nggak ada iklannya, saudara. Jadi ini yang saya share ini ada iklannya di awal, nggak apa-apa kalau di awal. Jangan sampai iklannya itu di tengah, ya. Kita lagi enak-enak penyembahan, tiba-tiba ada iklan, ya, itu sangat mengganggu. Makanya saya nggak mau pilih yang begitu, saya pilih yang tanpa iklan. Kalau yang saya share di sini tanpa iklan semua, ya. Iklannya hanya di awal, jadi nggak apa-apa, saudara. Ya, ini alat bantu untuk kita bisa memuji dan menyembah kepada Tuhan. Mari, saudara, kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk memuji dan menyembah Tuhan, ya, karena di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa, ada mujizat, ada berkat, karena Allah bersemayam di atas puji-pujian kita. Dan kalau Allah bersemayam di atas puji-pujian kita, kita tinggal minta, Tuhan, saya minta ini, tolong Tuhan ini. Maka sudah dekat sekali, ya, Tuhan mendengar, Tuhan pasti akan menolong menurut waktu dan saat yang baik Tuhan. Oke, saudara, mari kita lakukan hal ini untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk kebaikan kita sendiri. Nah, kita sebagai umat Tuhan, kita wajib memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita boleh merasakan hadirannya, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya. Amin. Kita akan berdoa, saudara. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang kami boleh dengar bersama pada saat ini. Kiranya firman-Mu boleh mengajar kami supaya kami semakin lagi rindu untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Dan dalam pujian dan sembahan kami bisa memerdekakan kami dari ketakutan, memerdekakan kami dari kekhawatiran dan lain sebagainya. Mari Tuhan tolong, ya Tuhan. Jamah kami semua dan firman-Mu tidak lalu begitu saja. Jadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini, Tuhan, untuk saudara kami, seberapa banyak yang sudah bisa hadir saat ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, menurut kebutuhan kami masing-masing. Kasih kemurahan-Mu, rahmat-Mu Tuhan terus berikan, ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara kami yang masih sakit, ya Tuhan, yang sedang sakit. Tuhan juga tolong seperti Pak Iman. Mari Tuhan Yesus pulihkan terus, ya Tuhan, kesehatannya, tambahkan kesehatannya. Berikan hati yang bersih
sukacita, pikiran yang tenang, sehingga semakin, dan juga obat-obat yang dikonsumsinya Tuhan berkati supaya berkhasiat penuh. Demikian juga kami berdoa untuk ya Tuhan, papinya Leni Joko, di mana habis operasi tumor usus. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya pulih juga dan tidak merambat kemana-mana ya Tuhan. Karena Tuhan membungkus, Tuhan melindungi organ-organ tubuh yang lain. Kami percaya Tuhan memberkati dan menolong. Bahkan kalau dia masih di luar keselamatan Tuhan, kami raih masuk dalam keselamatan-Mu. Oleh kasih karunia-Mu boleh menjadi milik-Mu dan percaya kepadamu ya Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Angkin, terus Tuhan tambahkan kekuatan, Tuhan terus ya Tuhan berkati supaya semakin pulih, semakin sehat. Dan juga yang lain seperti Ibu Nyukwa, Ibu Angyam, dan juga Ibu Sum, dan saudara kami yang lain. Persis tahu keadaan mereka masing-masing. Mungkin ada yang terlupakan, tapi Tuhan tidak pernah lupakan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah negara kami. Mari berkati Tuhan supaya pemerintah kami terus ya Tuhan di dalam pimpinan Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya. Tuhan berkati menjadi bangsa yang ya Tuhan besar, bangsa yang ya Tuhan dipimpin dengan baik. Dijauhkan daripada kerusuhan, dijauhkan daripada hal-hal yang tidak kami inginkan. Demikian juga Tuhan berkati vaksinasi ya Tuhan supaya semakin merata meluas sehingga mendatangkan kebaikan imunitas bagi kami sekalian. Jemaat kami yang belum divaksinasi, Tuhan juga tolong supaya mereka juga divaksinasi supaya semakin sehat, semakin kuat ya Tuhan. Mari lindungi kami semua Tuhan, kami tidak tahu persis, mungkin masih ada juga yang terkena COVID, kami serahkan kepadamu Tuhan, tolong beri kesehatan penuh, pemulihan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap saudara kami, baik yang sedang dalam masalah, ada jalan keluar, yang susah dihiburkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang kekurangan mari tambahkan Tuhan. Jangan sampai mengalami kekurangan, mungkin butuh ya Tuhan berkat untuk bayar uang rumah kontrak, untuk kos dan lain sebagainya, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, baik yang wira swasta maupun yang bekerja, Tuhan memberkati. Kami percaya campur tangan Tuhan sepenuhnya bagi kami, saudara kami semuanya. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sudah lama tidak ikut dalam ibadah karena satu dan lain hal ya Tuhan. Mari tolong mereka Tuhan, kiranya iman percaya mereka tetap ya Tuhan kepadamu. Mereka tetap terkoneksi dengan Tuhan, baik tubuh jiwa roh mereka. Mari Tuhan, jangan biarkan mereka semakin hari semakin jauh, semakin tawar dari hati mereka kepadamu. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya itu. Mungkin ada hal-hal yang terlupakan, kami serahkan Tuhan melengkapi doa kami, dan kami serahkan semua kepadamu. Demikian juga kami berdoa untuk ibadah sore nanti ya Tuhan. Tuhan juga memberkati ibadah praise and worship. Tuhan berkati semua yang sudah bertugas pada hari itu, Tuhan berkati supaya terus ya Tuhan boleh memuliakan nama-Mu dan memimpin kami dalam pujian dan sembahan. Dan juga hamba-Mu Bu Bertina yang akan sampaikan firman Tuhan di ibadah sore, Tuhan juga memberkati dan mengurapi. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan untuk ibadah-ibadah komisi, Tuhan juga berkati Tuhan, ibadah sekolah minggu masih online, ibadah tim juga masih online ya Tuhan, dan juga ibadah youth, Tuhan juga berkati terus supaya mereka tetap ya Tuhan menjadi generasi-generasi penerus kami untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan dan melayani di dalam kewirausahaan. Nama Tuhan semakin ditinggikan karenanya. Dan juga ibadah pria maupun wanita juga Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, bahkan komsel-komsel yang sudah mulai dihidupkan kembali Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, kita akan melihat beberapa pengumuman. Tolong Ibu Bertina boleh share pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan. Ya, jadi ibadah kita saudara-saudara untuk tanggal 5 September ya. Kita doakan saudara-saudara supaya kita bisa ibadah on-site ya. Kita rencana ibadah on-site pada tanggal 5 September nanti minggu depan, di mana kita akan ada perjamuan suci pada minggu pertama ya. Kiranya tidak ada pengumuman lain dari pemerintah, misalnya COVID-nya melonjak lagi atau ada pengumuman, ada larangan lagi ya. Sekiranya tidak terjadi hal itu sehingga kita bisa
melakukan ibadah onsite ya, mulai minggu depan dan seterusnya. Bahkan kita juga ingin merayakan Natal, kita juga ingin merayakan Tahun Baru ya, melalui ibadah onsite tersebut. Kita terus doakan saudara-saudara, ini sebagai pengumuman untuk kalau ada perubahan nanti di grup ya, saudara bisa melihat pada hari Jumat atau hari Sabtu. Ya. Berikutnya, ya silakan saudara memberi persembahan ya, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan lain sebagainya. Saya percaya saudara sudah tahu nomor-nomor ini ya. Kemudian Raja Wali Bible Kos, Rabu kedua dan keempat, setiap pukul 7 ya, hari Rabu, via Zoom. Silakan saudara juga nanti yang sudah masuk juga ada Zoom-nya ya, ada linknya. Kompria seperti biasa minggu ketiga, Kamis ketiga ya, jam 7 malam. Masih via Zoom ya. Terus WBI juga minggu pertama dan ketiga juga via Zoom ya, setengah 7 setiap hari Jumat. Minggu Jumat ke-1 dan ke-3. Oke. Youth ya masih terus mereka ada mengadakan ibadah sendiri melalui mungkin melalui online atau melalui Zoom ya. Mereka terus setiap hari Sabtu jam 6. Demikian juga dengan yang lain yaitu ibadah teens jam 10 pagi. Saya percaya sudah nanti sebentar bisa ada linknya ya saudara-saudara untuk ibadah teens ya. Kemudian juga Abi juga masih online ya. Kadang-kadang Zoom, minggu lalu ibadah Zoom ya. Nanti satu waktu juga akan ada ibadah Zoom juga dari Abi. Selang ada variasi ya. Hari ini ibadah online. Saudara bisa lihat di online. Ya, saya rasa itu saja saudara pengumuman dari saya. Mungkin ada yang lain tambahan dari Ibu Bertina barangkali. Ada silakan. Oh ya, ini ada bimbingan baptisan dan bimbingan pernikahan ya. Sebaiknya saudara foto supaya bisa ingat. Yaitu mulai tanggal 4 September untuk setiap Sabtu jam 7 untuk bimbingan baptisan. Kemudian bimbingan pernikahan juga sama, setiap Sabtu juga tapi jamnya jam 8 ya, jadi beda 1 jam saudara-saudara. Dan tetap juga sama via Zoom ya. Dan saudara yang ingin dibaptis atau yang rencana pernikahan atau ikut bimbingan pernikahan, silahkan ada kontak personnya Ibu Yeni Suryati ya, ada nomor HP-nya. Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, maka kita akan akhiri ibadah kita ya. Ya, saudara. Mari kita akhiri ibadah kita akan berdoa dan doa berkat. Doa persembahan ya. Oke. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pimpinan-Mu yang begitu indah, sehingga kami boleh bersama-sama dalam ibadah melalui via Zoom, baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri ya Tuhan. Kami percaya semua itu karena pimpinan dan kemurahan dari Tuhan. Tuhan memberkati kami. Demikian juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk tangan-tangannya akan memberi maupun yang sudah memberi persembahan. Baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan tatangan dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan membalas dengan berkat-Mu, bahkan Tuhan akan memberi lebih lagi kepada tangan-tangan yang memberi sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Melalui Tuhan Yesus kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan menolong setiap kami. Mungkin ada hal yang terlupakan, Tuhan sempurnakan doa kami. Dan sekarang Tuhan kami perlu berkat yang daripada-Mu. Mari Tuhan Yesus berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari saudara siapkan diri untuk mau berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat melimpah, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, bahkan diberkatilah studimu. Dan juga diberkatilah juga keluargamu dengan anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dari Bapa di sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus juga menyertai kita sekalian,
saat ini sampai Maranatha. Datang kali yang kedua membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang mulia. Yang percaya, mari kita katakan bersama-sama, amin.